Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah, wal khamisu ar-ruku'u. Adapun rukun salat yang kelima adalah ruku'. Maqrunan bitumakninati, padahal dibarengkan rukuknya dengan tumaknina. Hatta tastaqirral a'dha'u, sehingga tetap oleh semua anggota-anggotanya. Wal wajibu fihi an yanhaniya ba'dal fatihati. Adapun yang wajib pada ruku, yaitu bahwa membungkuk oleh seseorang sesudah baca Fatihah dan baca surat, hatta tasila kafahu, sehingga sampai oleh dua telapak tangannya, ila rukbataihi, kedua lututnya. In kana mu'tadilal khilqati, jika ada oleh dia yaitu orang yang sedang, yakni normal penciptaannya. Wasunnatu fihi, adapun sunnah pada ruku, an yusawiya fihi dhahrahu, yaitu bahwa menyamakan ia akan punggungnya, wa unuqahu, dan lehernya, meratakan kasofihatin, seperti satu papan. Wayansiba saqaihi, dan mendirikan ia akan dua betisnya. Wayakhudha rukbataihi, dan memegang ia akan dua lututnya. Biyadaihi, dengan dua tangannya. Ma'atafriqi asabi'ihima, serta merenggangkan jari-jari dua tangan. Wa yaqula fihi, dan ia mengucapkan pada waktu ruku, subhana rabbiyal azim, wa adnal kamali marrah, wa adnal kamali salasu marratin. Adapun minimal sempurnanya yaitu 3 kali. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini masih kita membahas tentang rukun-rukun salat. Di kitab kita ini disebutkan rukun salat itu ada 13. Yang kelimanya ruku plus tumaknina. Begitu kitab itu. Ruku disertai tumaknina. Kalau kitab lain ruku dan tumaknina. Jadi jumlahnya 17. Kalau ini jumlahnya 13. Jadi rukun salat itu kudu ruku. Kudu ruku. Jadi ruku ini mulai diajarkan saat sholat asar. Saat sholat asar, Nabi itu Isra Mi'raj malam Senin tanggal 27 bulan Rajab. Malam itu sholat wajib. Subuh Nabi belum sholat sebab belum diajarin caranya. Zuhur Nabi sholat, maka sholat pertama kali yang dikerjakan adalah sholat zuhur oleh Nabi. Nah, waktu zuhur tuh enggak pakai ruku sholatnya. Waktu zuhurnya enggak pakai ruku. Jadi habis diri langsung sujud.
asar baru diajarin ruku. Jadi Islam tuh ajarannya bertahap. Jadi enggak ngebut, ngapalnya puyeng. Maka ngaji juga jangan langsung banyak, dikit-dikit asal ngerti. Itu ruku. Jadi ruku ini merupakan rukun sholat. Sehingga siapa orang yang sholat enggak pakai ruku, sholatnya tidak sah karena meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun. Nah, ruku ini bagaimana caranya ruku? Jadi caranya ruku ini ada dua. Ada cara minimal, ada cara maksimal. Jadi ibu-ibu nih kalau pengen dapat ganjaran dikit apa gede? Gede, maka kudu ngerjain cara maksimal, tapi minimalnya kudu tahu. Karena minimal ini untuk mengukur ruku kita. Jadi minimalnya ruku tuh supaya kita sah rukunya, kita kudu membungkuk seukuran tangan kita ditempelin di lutut nyampe. Membungkuknya seukuran tangan kita jika ditaruh nih di lutut walaupun tidak ditaruh, narohnya mau nggak apa-apa, nggak ditaruh nggak apa-apa. Yang penting membungkuk ukuran tangan kita, kalau ditaruh di lutut nyampe. Itu namanya minimal ruku. Contoh begini, minimal ruku. Jadi ibu, tuh ruku tuh, saya contoh minimal. Jadi walaupun nggak ditaruh, ibu tangannya begini juga jadi. Rukunya asa. Yang penting membungkuk, kalau si telapak tangan ini ditempelin tuh nyampe. Itu namanya sah. Kalau orang rukunya begini jadi namanya saruku. Cuman ganjarannya dikit. Karena namanya juga cara minimal. Cara minimal. Agar supaya ruku kita ini sempurna, nih rukunya orang diri namanya. Jadi itu namanya rukunya orang diri. Ada rukunya orang yang sholatnya sambil duduk. Kan bisa aja kita pas sudah tua, enggak kuat, begitu. Makanya saya suka bilang ibu-ibu nih, jangan suka ngopi. Karena hasil penelitiannya yang ngopi itu tuanya jelek. Iya. Iya, tuanya keriput. Oh, yang kagak ngopi juga sama. Oh, sama. Oh iya, sama. Iya. Jadi kalau kita sholatnya sambil duduk, kalau pengen sah rukunya, wajah kita lewatin lutut. Asal wajah kita lewat lutut, ruku kita sah. Itu minimal tuh untuk sah. Kalau sholatnya sambil duduk. Ibu yang belakang kalau nggak kelihatan diri, tapi mau nggak kelihatan. Nih duduk. Nih tuh, ini kan pala nih.
Kalau begini nggak sah karena nggak lewatin, tuh lewatin. Itu namanya sah. Asal lewatin lutut, tapi nggak sempurna. Ini biar sempurna, sekalian saya ngajar ruku begini, ntar teorinya, biar sempurna rukunya kalau duduk, wajah kita lempeng dengan tempat sujud. Wajahnya lempeng tempat, jadi si paha kita ini diangkat. Ini contoh nih, saya sujud di sini tuh. Contoh. Berarti rukunya begini, ngangkat nih tuh pantat. Ini baru ngikutin Nabi sempurna. Rukunya begini. Diangkat ininya. Iya, diangkat. Itu sempurna. Ini baru namanya ruku 100% ganjarannya. Ininya diangkat. Tapi begini doang jadi. Nggak diangkat nggak apa-apa. Tapi yang sempurna diangkat. Biar lempeng di tempat sujud. Nah, karena ibu-ibu sekalian saya teori praktek dulu. Ini rukunya begini. Sebelum ruku, ibu ngangkat tangan. Ya, sunah-sunahnya nih. Nanti saya teorinya saya bagi-bagi. Artinya saya pisah mana wajib, mana sunat. Praktek dulu. Biar sempurna. Jadi kufuwan ahad. Allah tangannya tapi ibu ingat karena ibu mau perempuan, tangannya jangan jauh dari ketek. Oh iya, nempel aja. Allah dari kufuwan ahad. Allah. Ibu ruku. Ini jangan sampai misah-misah. Tuh, jarinya jangan begini. Tuh kelewat tuh, nggak ngadep kiblat namanya. Jadi bagaimana biar jarinya ngadep kiblat tuh? Iya. Rapat. Kalau enggak ngadep kiblat, ganjarannya kurang. Nih begitu tuh. Nih buktinya mana ngadep kiblat? Nih kita dudukin. Tuh, kelingkingnya ngadep sono. Ini kelingkingnya ke sono. Nah, jadinya bakal lurus tuh. Jadi ini namanya ngadep kiblat. Kalau duduk. Jadi rukunya ibu, jadi kufuwan ahad, Allah ruku. Ibu kudu lempeng antara punggung, tuh kitab tuh tadi tuh, sama leher. Jangan turun banget, jangan naik, jangan dongak. Tuh turun banget begini. Tuh namanya turun tuh palanya. Itu makruh, ngurangi ganjaran. Ngurangi. Atau dongak tuh. Namanya dongak. Ininya kayak gini. Tapi kalau ditaruhin ember, taruh di punggung yang enggak jatuh, itu namanya rukunya benar. Lurus ya, kayak L. Huruf L tahu kan? Ah, begitu. Itu ruku. Ibu begini rukunya. Jadi kaki ibu kan rapat perempuan. Tapi kalau ibu buat laki, buat anak, buat suami ibu, ngajarinya tetap dibuka. Kufuwan ahad, Allah. Ini mau ruku, ini dibuka tangannya. Rukunya begini, keteknya juga dibuka, ada bolongan. Tuh, orang laki nih. Ruku. Jadi palanya dulu, apalagi tangannya jangan pegang betis. Rukunya kemana? Mana sambil pijit-pijit lagi. Jangan. Jadi biar benar begitu ya. Rukunya. Ini diatur. Nah dalam ruku ini kudu ada bacaan tidak ada yang wajib. Ibu diem aja jadi. Diem aja jadi. Sholat tuh yang wajib takbir Allahu Akbar pertama, baca Fatihah, baca tasyahud awal, baca sholawat salam. Tuh yang wajib diomongin. Yang lain ibu diem aja jadi. Sholat itu gampang. Jadi kita harus pahami mana standar ukuran jadi. Supaya kita tahu, oh ini nambah ganjaran, oh ini nambah ganjaran, oh ini nambah ganjaran, begitu. Dalam ruku. Nah ruku ini kudu ada jangan ampe kayak capung cebok. Baru nungging langsung bangun. Minimal baca tasbih sekali. Subhana rabbiyal azim. Sekali aja untuk ngukur
ruku ini ada tumak ninah, tapi tidak sempurna. Kalau sekali begitu, ya ini kita dibilang, kata kitab kita, makrunan bit tumak ninati hatta tastaqiral a'dha, kudu bareng dengan tumak ninah sampai anggota tubuhnya diem semua. Begitu. Yang wajib supaya kita membungkuk, andai tangan kita ditempelin di lutut walaupun tidak ditempelin, nempelinnya ini sempurna. Jadi ruku do turun, takbirnya bareng ampe nunduk Allah, pas udah lempeng bar. Begitu takbirnya itu ibunya, biar enggak ada yang kosong di dalam ruku. Nah, ini ruku agar supaya sempurna, satu, supaya sempurna nih rukunya, baca takbir dulu sebelum ruku. Itu biar sempurna. Baca takbir sebelum ruku. Jadi habis kufuan ahad takbir. Kedua, ngangkat tangan takbirnya. Sambil tangannya diangkat, jangan enggak gitu. Biasa kayak takbiratul ihram, tangannya diangkat. Gitu. Ketiga, membungkuknya sejajar pala dan pundak. Membungkuknya sejajar pala dan pundak. Dan pundak. Andai ditaruhin ember kagak tumpah. Ditaruhin ember tuh, enggak tumpah. Keempat ya, tangannya ditempelin di lutut. Telapak tangannya ditempelin di lutut, renggangin dikit. Dikit, enggak rapat sekali. Ini biar sempurna. Udah berapa tuh? 4, 5, tangannya ditempelin di ketek. Karena perempuan, karena ibu-ibu nih. Jadi ininya tangannya nih, lengannya ini jangan jauh-jauh dari ketek, dari ketiak kita. Itu begitu. Tangannya. Kemudian membaca tasbih. Kalau jadi imam 3 kali saja. Jangan lebih dari 3 kalau jadi imam. Kalau sholat sendiri lebihin sampai 11. Sampai 11. Udah pernah belum? Cobain. Biar seumur-umur, biar sempurna. Ampe berapa? 11. Begitu rukuknya tuh. Ampe berapa? 11. Kalau sholat sendiri. Mau sholat sunnah, mau sholat wajib. Cuma kalau tarawih jangan. Nanti makmumnya bubar. Begitu. Jangan di masjid itu lama rukunya. Begitu. Jadi rukuknya kalau jadi imam 3, makmum sampai sendiri sampai 11. Kalau makmum berapa? Kalau makmum tidak ada batas. Selagi imam belum bangun. Nah, jadi makmum nih. Gitu biar jangan sampai salah. Kalau jadi makmum tidak ada batas selagi imam belum bangun. Kita udah 3 kali belum bangun juga, terusin. Jangan udah 3 bengong, liatin karpet aja. Kayaknya jarang dipakum nih karpet nih. Jarang kayaknya, kayak begini-begini. Begitu. Jangan bengong. Baca aja. Udah kita baca udah 11, imam belum bangun juga.
Terus saja. Pokoknya selagi imam belum bangun, jangan bangun. Terus saja baca tasbih. Baca tasbih. Begitu. Begitu. Intinya udah 3 tuh kalau jadi makmum. Kalau imamnya belum bangun, terusin sampai imam bangun. Begitu. Kalau jadi makmum, jangan udah 3 langsung aja bangun. Imam belum, balik lagi. Enggak usah. Begitu, enggak usah. Terus saja. Begitu. Dia bingung, di Mekah lama ya itunya rukuknya ya. Sujud saya udah 3 kali bengong aja. Kan udah diajarin ngaji. Waduh, saya kayaknya kagak ngaji waktu itu. Kayaknya ngaji deh, mungkin ngantuk kali begitu. Jadi jangan ngantuk. Harus pahami aturan-aturan ibadah. Kita baca tasbih kalau ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Boleh banyak nih bacaan dari Nabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Boleh. Ibu baca itu. Wong Nabi juga baca itu. Begitu. Tapi subhanarabbil azim aja udah. Yang udah bisa ya. Kalau saya ajarin doa-doa Nabi ruku, banyak banget Nabi ngajarin ruku nih banyak. Jadi di perukunan aja saya ngajarinnya. Yang gampang. Banyak. Boleh ibu baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu yang seperti doa habis baca idaja. Itu Nabi setelah tanggal tahun ke-8 Hijriah, rukunya baca itu mulu. Setelah penaklukan kota Mekah. Jadi di Masjidil Haram tuh pintu masjid banyak. Ratusan. Ada namanya Babul Fatah. Gitu. Babul Fatah tuh pintu di mana Nabi tahun 8 Hijriah datang ke Mekah, masuk ke Ka'bah, ngancurin berhala di Ka'bah yang ada 360-an itu, masuknya dari situ. Namanya sebut Babul Fatah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu. Jadi makanya Nabi baca habis turun ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bacalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Begitu maksudnya ayat itu. Baca itu. Maka Nabi rukuknya baca itu. Begitu. Jadi kalau ibu sholat sendiri bagus. Ibu baca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tambah lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tambah lagi. Wong nabinya begitu kalau sholat sendiri. Begitu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Nabi baca kalau sholat apanya panjangan lagu Indonesia Raya. Kitanya aja males ngapalinnya, nama artis aja hafal. Ini namanya Jamal Mirdad, bininya Lydia Kondor, anaknya Naysila Mirdad, hafal. Loh, bacaan-bacaan Nabi aja yang dihafal. Biar bener ibadah kita. Jadi biar sempurna. Begitu, biar sempurna sholat kita. Begitu. Banyak Nabi ajarin doa ruku tuh banyak. Tapi wis enggak apa-apa subhana rabbiyal azim. Tapi kalau kita muslim pengen ngikut Nabi, sedikit-sedikit ditambahin. Kalau sholat tuh, sholat wajib bil azim, entah sholat sunat, subhanakallahumma rabbi hamdika Allahumma gfirli. Ntar lagi sholat apa lagi ba'di ya Allahumma laka raka'tu. Begitu. Jadi biar sempurna.
Jangan tahun lalu kelas 1 SD, tahun ini kelas 1 SD, itu orang namanya cerdas apa kagak? Lah tahun lalu sebenarnya, sampai sekarang itu aja, ditambah lah, kayaknya kurang cerdas. Jadi biar maksimal kita ibadah. Begitu nyontoh Nabi, nyontoh Nabi. Ibu mau nyontoh perempuan solehah tuh Siti Aisyah. Ya Allah, kalau diceritain kehidupannya sahabat-sahabat perempuan itu luar biasa. Cuman karena kita ngajinya fikih jadi nggak ketemu kayak begitu-begitu tuh. Siti Aisyah itu saban hari puasa, nggak pernah buka. Seumur hidup. Seumur hidup. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik 3. Jadi ini Idul Adha hari ini 4 hari. Begitu, 11, 12, 13. Jadi kalau hari ini hari apa ini? Kamis, Idul Adha gitu. Idul Adha ini Kamis, maka hari ini nggak puasa karena Lebaran. Besok Jumat, Sabtu, Minggu nggak puasa. Ntar udah habis hari Tasyrik puasa lagi. Buka-buka Syawal, Idul Fitri. Itu Siti Aisyah, istrinya Nabi loh. Istrinya Nabi, yang suaminya Nabi. Lah kita suaminya cucunya Nabi bukan. Nabi bukan. Begitu cucu ponakannya bukan. Begitu saum dahar mulu, yang saum dahar mulu dahar. Begitu. Kenapa? Oh, kondangan nggak apa-apa. Kondangan nggak makan boleh. Malah kata Soebul Hajatnya, lumayan ngurangin 1 porsi. Begitu. Jadi jangan alasan kondangan. Itu Siti Aisyah tuh. Siti Aisyah itu kerjaannya shaumud dahar. Jadi puasa sepanjang tahun disebutnya. Enggak buka-buka. Itu begitu saking pengen masuk surga. Tuh kayak begitu. Gitu, kayak begitu. Begitu. Jadi emang begitu. Tuh teladan ibu. Teladan. Itu kayak begitu. Puasa mulu. Puasa mulu. Begitu. Puasa. Bagus. Bagus. Sehat. Daripada ibu pakai diet, segala macam makan ini mau ngapain? Ganjaran nggak ada. Puasa enak. Begitu. Enggak apa-apa ibu puasa, temannya diajak ke restoran. Saya sering ketemu anak-anak majelis yang saumud Daud. Kita makan, dia nggak makan, ngelayani aja, lumayan ganjaran. Ngelain orang makan, dia nggak makan, dia puasa. Begitu. Gitu. Emang dia mah programnya juga ibadah. Kalau kita kan ayatnya dirombak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyakulun. Ila liyakulun. Emang kita dicipta untuk makan, mulu makan. Makan begitu. Makan. Begitu. Jadi itu begitu. Puasa begitu. Siti Aisyah malamnya tahajud banyak. Banyak dah, tapi saya nanti ngaji sejarah enak sebetulnya. Kalau ngaji ibu tuh sejarah-sejarah perempuan-perempuan hebat Islam. Banyak. Begitu, banyak sekali. Apalagi kalau kita main ke Mesir, paling sabrek tokoh-tokoh Islam hebat. Ada Siti Sukaina, ada Siti Aisyah. Aisyah juga namanya, tapi anaknya Sidi Ja'far Shadiq. Anaknya. Ada Siti Aisyah, ada Siti Nafisa, ada Siti Zainab. Itu Ali Badah, Ali Badah. Begitu Ali Badah. Apalagi Siti Nafisa, kamarnya itu dia dicangkulin sendiri di kamar tuh. Kamarnya kan tanah orang dulu. Dicangkulin, dikerukin pakai golok. Dikit, sampai jadi kuburan. Begitu. Sampai dalam, dibuang sampah sepengki sehari, ntar besok sendiri aja di kamarnya, di kamar tidurnya, sampai dalam jadi percis kayak lobang kuburan. Dia baca Qurannya di situ mulu.
Begitu baca Qur'annya. Di dalam lobang kuburan yang di kamarnya dia dapat gali sendiri. Udah 1000 kali hatam, wafat. Dikubur di kuburan yang dia gali sendiri. Tuh begitu Siti Nafisah. Luar biasa. Kayak begitu. Iya. Gitu di kamarnya. Jadi orang nggak tahu kamarnya kayak apa. Jadi kuburan itu di depan rumah. Bagus. Jadi ingat mati. Satu hari sakit. Ya banyak lah kalau didongengin tentang perempuan hebat Islam. Jadi puasa sakit melintir. Lagi puasa sunat. Karena juga sama. Dia nyontoh Siti Aisyah ini. Siti Nafisah ini. Puasa mulu saban hari. Kata saudara-saudaranya, buka aja. Kamu sakit. Nanti aja bukanya di akhirat. Gitu dari dulu aja puasa. Ngapa pas mau wafat saya buka? Enggak dah. Gitu. Lagi wafatnya lagi puasa. Baca Quran di kuburan. Udah 1000 kali. Ada catatan. Gitu. Kuburan yang dia gali sendiri. Begitu. Di kamar diculikin. Jadi lama prosesnya itu enggak sehari. Artinya itu ya dikit-dikit kayak bikin lobang aja. Sampai kayak begitu. Ahli ibadah. Banyak perempuan hebat. Karena kita nggak kenal tentang perempuan hebat Islam. Jadi idolanya artis gitu. Idolanya nggak jelas. Begitu. Nggak jelas. Kayak begitu. Ini hebat. Ngajar ngaji. Siti Aisyah itu guru ngaji. Ngajar ngaji kemana-mana. Gitu. Istrinya Nabi nih Siti Aisyah. Enggak. Tadi puasa. Ahli ibadah. Begitu. Jadi kita mau jauh baru ngaji 2 hari aja udah surga banget kayaknya. Belum. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Sholawat aja kita baru latihan. Kelasnya 100. Habis sholat. Kelas kita 100. Habis sholat. Latihan. Namanya playgroup. Latihan. Baru kelas latih. Begitu. Belum kita. Begitu. Belum. Kalau orang soleh dulu, Al-Bayyumi, itu sehari paling dikit 100.000. Kalau sehari 25.000 mah alhamdulillah saya temuin banyak anak majelis kita juga banyak. Guru saya udah 25.000, udah jalan 2 tahun, cakep kata saya. Kalau 10.000 lebih banyak lagi sehari saya temuin gitu. Tapi orangnya ngaji nggak? Kayaknya nggak ngaji nih. Atau nggak ada yang ngaji nih. Begitu. Jadi yang 12.000 banyak. Begitu. Yang 25.000 ibu-ibu. Gitu. Ibu-ibu gitu. Nenek-nenek juga. Begitu. Jadi ya sambil bengong dia zikir. Gitu. Dia berasa sholawat itu membahagiakan hidup. Sholawat aja, beneran, biar enggak puyeng. Jadi sholawat itu menghilangkan penyakit tekanan dana rendah. Apaan? Iya, begitu. Jadi biar enggak terlalu kita bingung dalam hidup. Penting. Tapi enggak apa-apa, Sol Muhammad 100 saja bagus. Kalau kita sehari 1000 enggak putus sampai wafat kita. Atau kita baca dalail saban hari. Wis kagak bakalan wafat sebelum diunjukin tempatnya di surga. Ini tempatmu. Baru wafat. Tukang dalail itu begitu. Pengusaha dalail. Begitu. Enggak bakalan. Mesti begitu. Ini tempatmu. Dan jasadnya utuh, enggak bakal dimakan belatung.
Nggak bakalan. Orang tukang baca sholawat itu jasadnya utuh. Bakalan wangi dengan dirinya. Sholawat itu mengharumkan badan kita. Jadi kayak formalin, mengawetkan. Tapi yang ngawetin bukan kita, Allah. Berkat sholawat. Itu begitu. Sholawat. Begitu. Nggak ketemu di dunia tukang baca sholawat nih, hidup nih nggak pernah ngimpi ketemu Nabi. Jarak ke Mekah nggak, ke Madinah nggak, ngimpi ketemu Nabi nggak. Nanti dikubur bakal didatangi Nabi. Itu yang tukang baca sholawat. Sholawat aja begitu, daripada kita bengong. Udah komat kamit kayak dukun, nggak apa-apa. Yang penting baca sholawat biar berkah. Hidup kita nih biar berkah. Mau ngapa kita hidup yang dicari. Jadi kita kudu ibadah. Bagaimana kalau orang ruku nggak baca tasbih? Nggak apa-apa. Rukunya sah adanya. Karena ini mah sempurna. Tapi ruku ini harus benar. Jangan asal. Minimal kita 3 kali. Tiga kali baca tasbihnya. Jangan kurang dari 3. Yang paling afdol kalau kita sholat sendiri, tasbih 3 kali, subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali, ditambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ditambah lagi Allahumma laka raka'tu. Mau dicatat? Oh ya baik. Allahumma, tulis saja. Allahumma, laten aja dah, jangan diukir kaligrafi kelamaan. Begitu. Saya juga udah tahu tulisannya kayak tulisan dokter. Allahumma laka roka'tu, laka roka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu, walaka aslamtu, khosya'alaka, khosya'alaka, sam'i, sam'i, wa basari, wa basari, wa mukhi, wa mukhi, wa azmi, wa azmi, wa asabi, wa mastaqallat, wa mastaqallat bihi qadami, lillahi rabbil alamin. Itu nikmat kalau ruku baca begitu. Tuhan, hanya bagimu saya ruku, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku berserah diri ya Rabb, telah tenang, tunduk, patuh, hanya kepadamu. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulang belulangku, urat-urat nadiku, dan segala yang diangkat oleh kakiku tunduk kepada Allah, Tuhan semesta alam. Begitu.
ruku. Jadi biar kita hafal. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin, agar supaya kita tuh lebih menyeluruh ngikut Nabi Muhammad. Tapi pesan saya, kalau ngimamin jangan, kecuali bilang dulu sama makmumnya, empok-empok sekalian, saya ini mengimamin, saya rukunya mau saya panjangin, setuju nggak? Setuju. Ya kalau begitu boleh panjang. Gitu. Jadi saya baca tasbihnya 100. Ya, katanya setuju. 3 aja. Oh ya, kalau begitu nggak setuju. 3. Begitu. Ini aturan ibadah. Biar kita nih benar. Pelan-pelan jadi wong ajaran Rasulullah semuanya. Ajaran. Kenapa di perukunan nggak diajarin? Karena judulnya tingkat dasar. Jadi tingkat dasar tuh nggak boleh banyak begitu. Tingkat dasar begitu. Ya kalau tingkat dasar masih ilmunya tambahan nama pengurangan, itu aja, kalian desimal belum, karena tingkat dasar begitu. Tingkat dasar tuh tambahan nama pengurangan. Kayak pemilu tuh jumlah calonnya ada 3, yang kalah yang menang tuh, iya emang begitu tuh, emang tambahan sama pengurangan begitu. Iya begitu. Kayak tuh begitu. Ini ruku ya, ruku. Jadi ruku kita biar benar, tangannya keteknya jangan dibuka yang rapat, ibu mah, karena perempuan. Begitu. Saya batas-batasi kajian ini, yang lari ke perempuan saja lebih banyak, karena ibu-ibu jamaah ini. Jadi supaya lebih kita sempurna di dalam ibadah kita ini. Sebab kita ini sholat bukan baru, dari dulu kita sholat, tapi kita hidupnya puyeng. Kita karena sholat kita ini pelan-pelan kudu belajar. Nggak bisa ngelihat doang. Kudu kita belajar. Kemana aja belajar sama guru mah. Guru boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mah mesti terus, agar supaya kita selamat di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita benar. Bahkan kalau kita ngomong ruku nih, supaya kita pahami, Imam Ahmad, madhab Hambali namanya, wajib kalau ruku baca subhana rabbiyal a'la, subhanal azim, wajib. Baca itu tuh wajib. Kalau enggak baca, rukunya enggak sah. Imam Ahmad. Imam Ishaq bin Rahuya dalam madhab Ishaqi itu kudu baca 3 kali. Kurang dari 3 enggak sah. Jadi biar kita ini dibela sama semua ulama, waktu ruku baca tasbih 3, jangan bacanya kebut sub. Oh sami Allah. Ini enggak jelas. Jangan. Kita biar rapi ibadah kita ini, supaya hidup kita bahagia. Sebab orang ngaji itu menenangkan. Orang ngaji itu mensehatkan pikiran. Ini ngaji jadi tenang. Begitu.
Karena kita belajar ilmu Allah yang diajarkan Rasulullah melalui para sahabat sampai imam-imam madhab. Ini ruku kita harus rapi, harus benar, jangan sampai kita ruku asal-asalan. Begitu, asal-asalan. Jadi haruslah kita benar di dalam ruku. Sampai jari kita nih renggangnya dikit saja, biar kalaulah duduk ngadep kiblat. Itu yang paling sempurna. Supaya bagus ibadah kita. Wa adnal kamali, minimal sempurna 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Kalau pengen sempurna sholatnya sendiri 11, minimal jadi 1 gitu. Jadi minimal sempurna 3, maksimalnya 11. Itu begitu. Ini aja dah ngaji kita, nggak mau banyak-banyak. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Boleh saja. Boleh aja Bunda, yang penting dalam hati. Iya, artinya bahasa Indonesia begitu. Iya betul, jadi silakan dalam semua sholat. Kalau pakai di dalam hati boleh Bunda. Kenapa boleh begitu pertanyaannya agama? Karena dalam hati itu bukan bicara. Seperti Bunda mau ngomelin lakinya dalam hati, geblek lubang, boleh. Boleh. Karena di hati itu nggak dicatat. Jadi makanya ulama bilang boleh. Begitu, enggak dicatat dalam hati. Karena enggak ada huruf yang keluar, enggak ada suara, enggak ada suara. Jadi enggak apa-apa dalam hati. Sebetulnya kembali, kalaulah kita paham yang diajarkan oleh Nabi itu sebetulnya sudah terpenuhi keinginan kita. Dari semua yang diajarkan Nabi itu, kalau kita paham. Jadi kalau mau kita dongengin sholat aja mengkayakan. Begitu, mengkayakan. Kalau kita benar-benar serius paham apa yang dibimbing oleh Nabi di dalam bacaan ibadah kita. Contoh, duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni. Wis segini aja dah tuh. Kan jumlahnya 8. Segini aja udah luar biasa. Apalagi sampai waqfu Rabbighfirli. Tuhan ampuni dosa saya. Di mana duitnya yang membuat rezeki seret tuh gara-gara dosa? Kata Nabi dalam hadisnya, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba diseretin rezekinya tersebab dosa yang dia kerjakan. Maka minta pengampunan dosa itu, minta dibuka jalan-jalan rezekinya. Kalau dia paham. Warhamni. Minta rahmat. Begitu. Minta kasih sayang sama Allah. Sebab rahmat Allah ini menyeluruh. Apa aja dapat. Masa kita nggak kebagian, hidup ini kayaknya ya Allah duit musuhan banget sama gue. Begitu tadi ya. Apa benar juga yang diomongin orang bahwa duit kertas itu dibuat daripada kertas-kertas yang tidak pernah dikasih formalin. Karena nggak pernah dikasih formalin, baru gajian langsung habis.
kagak awet karena nggak ada. Ya Allah rahmati saya. Wajburni, beri saya kekayaan. Maknanya kalau kita paham, itu sebetulnya doa-doa tuh begitu. Nih doa keluar masjid aja, keluar masjid. Apa doa keluar masjid? Allah maftahli abwaba fadlika. Apa tuh fadlika? Fadlika tuh bahasa Indonesia rejeki. Karena dia nerjemahnya, yang nerjemah itu nggak ngaji jadi repot. Jadi bukalah ya Rob, sesudah saya ibadah nih, pintu-pintu jalan rejeki saya. Tuh keluar masjid. Mintanya itu. Tuh begitu. Karena habis ibadah tuh manjur. Jadi diajarin. Cuman kita kurang paham. Maka pengen ada doa yang kita mau begitu. Padahal ini udah dibimbing wajburni nih. Wajburni. Kan yang bikin mumet kita kan cicilan. Bener nggak? Kan gitu. Itu kan yang bikin puyeng sama kita. Wajburni. Nah cuman ada kesalahan dalam konsep hidup. Ini yang masih morat-marit hidup kita. Konsep hidupnya salah. Contoh. Nih ibu yang ngaji nih, kalau saya nanya. Pengen kaya, pengen miskin. Kayaknya yang diem-diem ini pengen miskin. Manjur biasanya kalau di majelis tuh. Jadi yang ngaji nih, kalau mau jujur pengen kaya, pengen miskin. Pengen kaya. Udah kaya belum? Tuh. Tuh, iya, karena pengen berarti belum. Ini pertanyaan yang sesungguhnya begini. Ibu-ibu nih dalam hidup ada nggak di hatinya takut susah? Hah? Ada. Itu yang menyebabkan hidup kita stres. Begitulah. Kenapa hidup kita stres? Orang yang takut ngalamin susah tuh orang kaya, orang miskin. Lah orang miskin takut susah. Hah? Ibu-ibu nih takut susah nggak? Hah? Yang bener nih. Serius. Ini nih yang kita enggak bisa. Jadi kita tuh ama susah jangan takut. Udah biasa. Iya, udah. Bener nggak? Sebab kita gara-gara di hatinya takut susah, Allah kagak kasih rezeki. Sebab yang takut susah adalah orang kaya. Katanya dia minta kaya. Takut susah. Biasa. Jangan takut sama susah. Emang kita hidup nih banyak Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia mah susah. Udah biasa. Susah mah. Kelihatannya doang tuh yang tadi nyengir-nyengir. Coba aja ngobrol berdua. Ngeluh juga. Begitu. Kelihatannya doang. Beneran manusia itu biasa. Biasa manusia tuh. Manusia itu biasa. Begitu. Biasa. Begitu. Iya biasa. Jadi kita aja bagaimana cara memahami. Singkatnya boleh minta rezeki. Ada orang sujud lama. Dia baca dia tuh minta rezeki. Dia kagak ngerti. Padahal Nabi tuh diajarin. Ini aja yang 8 nih hebat. Minta diampuni dosa. Yang ngalangin rezeki. Minta rahmat. Di antara rahmat Allah tuh wajburni, minta diberi kecukupan. Gitu, kecukupan. Cukupkan kami ya Rob. Wajburni itu maknanya. Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan, aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran. Maksudnya wajburni, Tuhan kasih saya kaya, cukup gitu, yang saya tidak takut susah sesudahnya. Enggak ngalamin apalagi tuh, warfa'ni, minta ditinggikan derajat. Begitu derajat, minta ditinggikan.
Apalagi warzukni, minta dikasih rezeki batin, hatinya tenang. Apalagi warzukni, wa'afini, minta sejahtera, duit banyak juga kalau tinggalnya di rumah sakit mau. Lah kan kagak. Pada akhirnya wa'fu anni. Ampunan itu maaf namanya. Wa'fu tuh, maaf tuh paling tingginya permintaan. Makanya wa'fu anni ditaruh sama Nabi di ujung. Wa'fu anni, karena ini paling tingginya permintaan. Siti Aisyah nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kau sebut Lailatul Qadar indah sekali. Apa yang saya kudu minta sama Allah, kata kau mustajab saat saya ngalamin Lailatul Qadar? Kata Nabi, ente baca aja, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu. Minta maaf. Emang paling tinggi. Paling tinggi. Sebab maaf ini akan memudahkan segalanya. Dalam ratib haddad tuh, ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi. Ini aja buat rezeki kalau kita paham. Kalau kita paham. Jadi banyak orang kalau sujud tuh, sholat banyak minta di hatinya, minta banyak. Padahal bimbingan Nabi ini paket komplit. Paket komplit. Cuman kita nggak puas. Ada kalanya ini namanya nafsu. Pengennya yang karya kita. Karya. Padahal Nabi itu orang yang lebih tahu kebutuhan kita. Nabi itu tahu. Sampai Nabi ajarin. Ibnu Mas'ud aja mantapnya. Masya Allah. Jangan tanya ini sahabat kalau berbicara kaya. Jangan ditanya. Itu Nabi bilang. Waktu Ibnu Mas'ud ini mau wafat. Hartanya banyak. Bahasa Betawinya tanahnya ablak-ablakan. Hartanya banyak. Itu dibagi-bagi buat masjid. Buat ini. Buat panti yatim. Segala macam. Sampai Ibnu Abbas nanya. Ibnu Mas'ud, ente pakai bagi-bagi. Anak ente mau dibagi apa kalau ente mati? Kata Ibnu Mas'ud, anak-anak udah anak kasih berangkas duit yang gak bakal habis-habis. Begitu. Karena gak berani nanya sama Ibnu Mas'ud, pas wafat baru udah wafat ditanya anak-anaknya. Lu dibagi apa sama babal lu? Katanya kasih berangkas duit gak habis-habis. Dikebagi surat Waqiah. Suruh dibaca saban malam. Begitu. Kalau kita kan kalau dagangnya lagi rugi baru nyari Waqiah. Kalau lagi masalah baru ada nyari Waqiah. Kalau dagangnya nyantai kagak. Begitu. Kan begitu. Ini yang jadi masalah. Jadi ala kulli hal boleh dalam agama kita doa pakai bahasa Indonesia. Boleh saja, boleh. Begitu bahasa Indonesia, silahkan saja doa bahasa Indo. Tapi dalam hati. Kenapa dalam hati? Kalau dalam hati enggak dicatat oleh malaikat. Jangan diharapin kalau yang di hati itu dicatat malaikat, kagak. Allah tahu. Malaikat makanya ini kita ngaji, ria apa ikhlas? Malaikat enggak tahu. Malaikat mau nyatet aja. Uang ibu berangkat, ngaji. Udah. Ini ikhlas apa kagak? Di rumah berisik banyak cucu, mendingan ngaji aja. Jadi ngajinya ini karena banyak cucu. Itu malaikat kagak tahu. Karena Al-Quran bilang, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang diucapin lah yang dicatat. Kalau yang diucapin diomongin. Yang diomongin lah yang dicatat. Ibu di hati ngomel ame laki geblek lubang di hati. Enggak apa-apa. Mau 1000 kali. Enggak dicatat malaikat, kagak. Kalau di hati dicatat, ya Rob, dosa kita banyak. Di samping kita ada teman kita pakai baju. Tuh orang kagak matching amat, kerudungnya begitu. Di hati, ya dosa lagi. Ada aja yang diomongin. Ada sendalnya lah. Ada apa aja diomongin.
Jadi itu kalau yang di hati dicatat, udah kita masuk neraka semuanya. Nah, kalau di hati itu banyak macam-macam. Makanya enggak dicatat yang dalam tapi boleh. Nah, berkenaan bunda kita ngomongin doa bahasa, saya berharap seperti apa yang kita lakukan dalam ziarah-ziarah ke orang soleh, kalau bunda nih bawa teman-temannya besok ziarah, terlepas ibunda habis maulid itu ziarah di Syekh Abdul Lahir, lalu ziarah ke Banten Lama lah atau kemana, apalagi ke Sultan Agung Tirtayasa tinggal 15 menit doang nyampe, nggak jauh gitu. Kalau Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Banten yang ke-6 itu mendekat begitu. Jadi kalau ziarah, saya kan kalau ziarah selalu membimbing doa bahasa Indonesia. Jadi bunda juga begitu, habis mimpin doa buat jamaahnya ziarah, dibimbing sama teman-temannya ibu-ibu. Ayo kita minta sama Allah hajat-hajat kita dalam hati. Sebab di makam orang-orang soleh tuh ada malaikat yang mengamin doa kita yang pasti manjur. Ayo minta sama Allah. Kan beda-beda hajatnya. Beda-beda. Yang kagak berani bercerita, biarkan dia minta sama Allah. Kasih kesempatan. Saya kan kalau baca ratib begitu tuh. Dan alhamdulillah nih ibu-ibu nih udah mulai jalan tuh. Jadi habis Allah mahidna bittaqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Mari jamaah sebut hajat kita masing-masing. Pokoknya setiap yang mimpin ratib kudu ngomong, mari jamaah kita sebut hajat kita masing-masing. Doain anaknya, doain lakinya, doain cucunya, doain usahanya, minta. Kasih, jangan buru-buru yang mimpin. Kasih kesempatan biar dia minta. Begitu, biar dia minta. Baru minta, ya Allah minta baru doang udah ganti doa. Ini doa apa ini? Dadu, begitu. Jadi biar jelas, biarin dia. Kita kasih barang semenit, 2 menit, berhenti. Minta apa? Minta apa aja yang dia minta. Jadi ketika kita doa bahasa Arabnya kan enak. Allahumma ja'al qira'atana hadar ratib fi hadal majlis. Tuhan, saya minta jadikan baca ratib yang kami baca rame-rame di majelis ini sebagai media sababan li husuli muradina, tercapai cita-cita keinginan kami. Kami semua nih yang dipengeni. Begitu. Wa bulughi maqasidina, dan diwujudkan tujuan dan impian kami. Begitu. Jadi biar pada doa tuh begitu. Jadi ratib itu begitu. Jadi majelis ini yang paling pokok kan 3. Dalail minta diantarin ke Rasulullah ke Baitullah. Baca ratib juga minta diantarin ke Rasulullah ke Baitullah. Sallallahu Muhammad minta diantarin ke Baitullah dan ke Rasulullah. Coba diperhatikan. Doa habis sholat Sallallahu Muhammad Allahumma yassir alaina wal Madinah. Tuhan mudahkan saya bisa ziarah ke Makkah ke Madinah. Kan kagak bisa kalau nggak punya duit. Benar nggak? Kan begitu rumusnya. Kan begitu. Kan minta rezeki itu. Amanah lagi di ratib. Allahumma baligna, balig ahlana wa auladana ila ziyarati baitik. Tuhan anterin kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, supaya semuanya bisa ziarah, iya ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah. Begitu, minta. Kalau saya tuh begitu. Tahadus bini mah anak-anak ziarah pada ke Rasulullah. Biar kata dia masih SD segala macam. Dari mana? Ini dari nangis. Baca ratib, minta begitu. Dalail kan begitu. Wa yassir alaina ziyarata haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam min qabli antumitana. Tuhan, gampangin saya ziarah ke tanah sucimu, tanah suci nabimu sebelum saya wafat. Anterin ke Rasulullah. Jangan wafatkan saya sebelum saya ketemu sama Nabi Muhammad. Biar kata lihat kuburnya. Itu begitu. Dan majelis ini selalu mendorong orang baca sholawat, baca sholat. Emang apa? Emang begitu. Ada orang mengkritik.
Juga ngapain itu si Ustadz itu yang diomong duit mulu, duit mulu. Kita tanya, lu butuh duit kagak? Ya gue butuh juga. Iya udah, emang buat modal ibadah. Kita jangan munafik begitu. Kita ibadah ini butuh duit. Kita pengen haji butuh pengen umroh butuh, pengen zakat, iya pengen bantu bangun masjid. Enggak ada yang dicela oleh agama. Ibu jangan takut. Sahabat Nabi itu hebat. Kenapa sahabat Nabi itu subur-subur? Karena demen baca sholawat sama Nabi. Itu aja rumusnya. Jadi ibu daripada bengong sambil mau tidur, baca sholawat. Sambil nonton TV nggak apa-apa. Sholawat mau diterima. Ibu nonton TV sinetron. Kisah nyata. Begitu kisah nyata. Makanya saya suka bilangin tuh sama yang bujangan tuh jam majlis, kalau ente mau nikah perempuan yang sabar, perempuan Indosiar. Di kisah nyata. Itu sabar. Itu begitu. Jadi kita orang hidup baca sholawat, nanti kita bisa nolongin orang. Kalau kita punya rezeki mah bisa nolongin orang, bisa. Jangan takut. Yang penting rumus hidup nih, dengan ibu baca ratib istiqomah, ibu baca sallallahu Muhammad istiqomah, baca dalail, ibu tanamin di hati yang orang punya suatu saat kita punya. Begitu. Tuh begitu. Dan saya suka sampaikan sama teman-teman kiai yang datang, ustadz yang datang. Kan tidak sedikit sampai detik ini nih belum berhenti orang bertanya terkait kebun kopi khususnya. Bangunan pesantren. Itu sumbangan dari Dubai kah? Dari Uni Emirat Arab kah? Dari Kuwait kah? Dari Saudi kah? Dari mana? Semuanya sampai detik ini. Kita bilang ini dari 1.000 perak begini. Dia kagak ngerti. Begitu. Sulit dipikirin nama akal mereka. Tapi kata saya nggak sulit kalau kita deketin Nabi. Kan modalnya Sallallahu Muhammad, kata Muallim Syafi'i Adami, ente baca Sallallahu Alaihi Muhammad jangan tinggal. Ente bakal punya rumah, ente bakal punya kendaraan, punya pondok, nggak perlu proposal kemana-mana. Begitu. Kan sampai detik ini kami nggak pernah ada proposal. Begitu. Mungkin maulid ada yang bantuin tuh teman-teman di grup. Kan idenya mereka. Tidak kami nyuruh, tidak kami apa. Begitu. Tidak ada, insya Allah datang ke rumah siapa aja kami. Gitu. Maulidnya dagang nih kalau mau diceritain sama ibu-ibu. Tuh dagang kerudung yang ibu pakai. Itu sebetulnya ilmu kami aja ngawetin duit ibu. Begitu. Orang duitnya buat sedekah, buat ulama-ulama semua. Duit dari kerudung itu ndak ada. Duit yang dipakai. Pokoknya maulid murni masak dari kami. Berapa ratus juta aja. Dari pribadi kami. Tidak boleh dari itu. Tapi sebab yang saya pengen, ibu-ibu kita, jamaah majlis, bapak koko, semua duitnya kemakan oleh ulama biar anaknya tinggi derajatnya. Itu yang saya pengen. Maka untuk begitu doang. Semuanya. Jadi ibu tuh awet. Ngambil kerudung mau awet. Begitu. Sebetulnya proposalnya itu. Begitu proposalnya. Itu proposalnya. Jadi kayak begitu. Intinya yang nomor utamanya Bunda, wis baca Sholal Muhammad aja, ajarin anak, mantu. Bunda kita ini banyak majelisnya. Jadi ajarin majelisnya, wis Sholal Muhammad beneran. Saya berharap kawan-kawan kita biar berkah. Bila ada rezeki, bila ada rezeki nih yang hadir nih ya, saya sedikit menceritakan. Bunda kita boleh biar kita membuktikan kehidupan, biar tambah mantap. Kalau ada rezeki luas ke Kalimantan Selatan. Saya lupa nih tanggal berapa ya? Tanggal berapa Kalimantan ini? 21. Tanggal 21. Tanggal 21 Ibu ke Kalimantan Selatan, ke Martapura. Gitu. Ibu begitu. Kalau nggak bisa sekarang, artinya tahun ini nggak bisa ibu, tahun depan. Rumusnya 5 Rajab dia. Jadi seminggu habis acara kita mesti acara dia. Haul guru sekumpul.
Saya mau ceritakan nih yang namanya guru sekumpul tuh nama desa. Sekumpul tuh bukan kumpulan, bukan. Sekumpul tuh nama desa. Nama daerah di Martapura. Itu namanya Guru Zaini Abdul Ghani. Guru Ijai orang sebut. Gitu. Itu di Kalimantan, ibu kalau ke Kalimantan, baru di bandara, nih anggap dia haul gitu ya, haul Kiai gitu. Di mana? Bintaroda gitu. Itu dari bandara Cengkareng, baru turun, rebutan mobil. Ibu mau haul, naik mobil saya jadi tarik-tarik tangan kita. Gitu. Ditarik-tarik, suruh tidur di rumahnya, makan dikasih. Pinggir jalan, nih kalau ibu naik motor atau naik mobil dari bandaranya, setiap jalan tuh dari bandara tuh, makanan pinggir jalan semuanya. Untuk jamaah haul gratis. Ada bensin gratis, tukang urut gratis, tukang pijit, restoran gratis, sabrek. Satu kabupaten. Kenapa begitu toh? Toh Yai itu tukang baca sholawat. Yai itu. Yai Zaini itu. Saya sedikit dongeng, penyanyi ada anak muda namanya Nike Ardila. Lagunya sampai detik ini hit. Itu bacaannya sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Diajari nama yainya. Itu begitu, yai sholawat, gratis, makan gratis. Kalau saya sekupnya masih kecil, itu yai itu luar biasa, semua gratis. 5 kilo dari pusat acara, manusia semua, gratis. Siapa aja yang datang ke situ, tidurnya, yang penting datang aja. Itu begitu. Ahli ibadah. Jadi saya mau nyimpulin dari yang saya sedikit rada panjangin nama bunda kita ini. Wis sholawat aja. Biar kita jangan ngalamin susah. Jangan ngalamin susah. Artinya yang namanya kaya tuh nggak mesti harus duitnya banyak. Cukup. Ibu mau nyekolahin bocah ada. Ibu mau ngawinin bocah ada. Ibu pengen beli mobil, ibu pengen bayar utang, iya. Ibu pengen beli seragam, cukup. Iya. Nah, ngomongin begitu, besok Minggu tuh bila ibu hadir, kalau saya orangnya nggak boleh paksa jamaah. Kalau ibu repot, berhalangan, enggak hadir, enggak apa-apa. Begitu pesan saya, bila ibu hadir, ngajak jamaah, ngajak saudaranya, yang paling pokok, pertama saya minta bantuan sama ibu-ibu. Omongan pertama sama yang di sampingnya, sudah makan apa belum? Tuntun biar makan. Begitu, sebab kita niat pengen ngasih makan semua orang di hari itu, begitu. Jadi ajang, makanya saya dari dulu saya tawarin di KPN atau di luar KPN, barangkali bunda-bunda kita ini ada punya tempat yang rada luas, silakan. Saya sering dulu di KPN ini diprotes. Ada 1-2, kenapa nggak bikinnya di KPN? Begitu, bikinnya. Kita tawarin nggak mau. Mau nggak ibu-ibu nih rumahnya dipakai kayak di Serang? Jadi kalau di Serang nih, ya, mungkin barangkali ada yang baru, jadi saya harus jelasin. Semua rumah dibuka. Semua rumah, ibu pengen pipis, masuk aja rumah siapa aja. Di dalamnya udah ada kopi, ada teh, ada snack. Adapun makanan di tempat kami, semua orang kampung, siapa aja, itu buka. Itu, dan ini yang jadi hemat. Gitu. Mau nggak di KPN kayak begitu? Kami ada ini KPN, semua jamaah majelis sejabotabek kita undang kemari, rumah ibu dibuka.
Dan mereka itu tidak kami mintain duit, kita tidak suruh. Mereka pengen memuliakan Rasulullah. Semuanya dengan keterbatasan mereka. Jadi ibu pengen pipis, pengen apa, masuk aja rumah siapa aja. Jangan sungkan. Itu mereka ada. Adapun makan nih baru yang saya dapat nih 2 orang ya, 2 atau 3 gitu. Artinya yang saya dapat info nih, artinya mungkin ada juga gitu. Makan, artinya makan berat gitu. Karena ada beberapa orang bilang sama saya, anak Jakarta Utara ini, dia bilang saya beli daging 50 kilo. Buat yang mampir rumah saya, ini bagus, silakan. Gitu, silakan gitu. Jadi emang begitu. Ini kan masak 2 ton. Begitu, disediain masak 4 ton tahun ini, begitu. Jadi makanya kita bilang kalau orang IKPN mau, begitu. Saya taruh di KPN ibu-ibu nih kudu masak, begitu. Ini kan mereka kerja dari kemarin-kemarin seminggu yang lalu. Kan dia harus ngupasin bawang 3 kintal. Begitu kan begitu, numbuk, ngurusin ikan seton, ngolah. Kalau ibu mau IKPN begitu nggak apa-apa. Nggak mau. Oh, nggak kuat. Iya, di Serang juga secara jujur yang saya tanya pertama tukang masak. Mau nggak yang masaknya siap, capek? Kata mereka nggak apa-apa. Kan nggak tidur 3 hari 3 malam. Demi menjamu semua jamaah mereka. Itu begitu. Karena itu saya pusatin di Serang, seneng. Di Serang tuh begitu, hemat. Secara jujur kalau di Jakarta biaya kita udah kebaca paling dikit 3M. Kalau di Jakarta, kalau di Serang enggak dah gitu, cukup pokoknya, cukup, enggak apa-apa. Secara jujur tugas makan dari kami terendah 250 juta pribadi kami untuk maulid terendah setiap tahun. Begitu. Setiap tahun sama beras 5 ton dari kami pribadi. Ini tahadus binima karena pesan guru begitu. Suruh muliakan ibu-ibu, artinya jamaah ini. Siapa aja yang datang kau kasih makan. Yang nggak kuat kasih kiai, makanya dagang kerudung, dagang baju. Tiap tahun begitu, tiap tahun kayak begitu. Saya punya istri baik, begitu. Saya jujur. Iya, kalau nggak baik nggak jadi acara. Iya, kalau nggak baik nggak jadi acara. Sebab harga Fortuner 1 paling nggak Innova 1 setiap maulid dari pribadi. Gitu, itu begitu setiap tahun. Ini bukan riak-riaan, tapi pesan guru, kami harus memuliakan berapa orang aja. Makanya kalau ada jamaah ngeluh sama kami dari Jakarta Pusat itu, saya guru nggak makan, nggak tahu. Nah ini nih yang rada repot gitu. Makanya kami bilang, tolong yang nggak tahu bilangin. Jadi ibu-ibu ndak kita ini kalau hadir jangan jadi tamu, jangan. Tapi jadi panitia, bantu kami. Udah makan belum? Dari mana? Tanya. Jadi jangan ngumpulnya sama temen-temennya. Ngaji Al-Khairiyah ngumpulnya sama Al-Khairiyah aja. Tuh nggak ada temen. Begitu. Bunda ini kan banyak ibu-ibu dari Bekasi, Jakarta Timur. Bisa aja ada saudara-saudara ibu. Dari Kabupaten Tangerang. Dari berbagai wilayah. Ini tahun ini yang datang ini dari Palembang, dari Lampung, dari Palangkaraya, Kalimantan mana Bunda Ros? Tengah. Oh, dari Palangkaraya akan turun. Dari Madura juga, dari Sumeneb pada hadir. Dan kita harus menyambut mereka. Makan nomor 1. Jadi kalau udah makan tuh ibu mau ngomel kayak enak. Perutnya kenyang. Nanti maksud saya, ibu kalau hadir baru datang mau pulang makan. Betul, makan lagi. Habis itu baru ibu silakan ziarah mau ke Sultan Agung Tirtayasa. Itu kan cuman 15 menit lah.
Kalau mau ke Pulau Cangkir juga dekat, setengah jam lah paling. Kalau ke Banten Lama, ya dekat. Ke Banten Lama lewat belakang. Iya, iya dari Sultan Hasanuddin kan dikit lagi. Iya, tinggal lewat belakang aja, tahu-tahu udah Banten, Sultan Hasanuddin. Jadi nggak perlu ke kota lagi, Ibu. Oh iya betul, rumah Syekh Nawawi. Ya itu begitu. Tahun lalu saya ajarin untuk ke rumah Syekh Nawawi. Kalau sekarang ini Ibu datang ke Syekh Nawawi, karena yang saya suka ajarin ke rumah lahirnya, Ibu sekarang datang tulis di mapnya Baitun Nawawi, rumah Syekh Nawawi asli. Kalau itu rumah neneknya, yang masjid itu rumah abahnya, rumah abahnya. Rumahnya Syekh Nawawi di kampung sebelahnya. Ada rumahnya dan ada masjidnya. Itu namanya maulid. Maulid itu rumah lahir, bukan rumah beliau, rumah Abah sama Umi. Abah sama Umi. Makamnya di Ma'la. Dan selalu kalau kita Ramadan ziarah ke Syekh Nawawi, biar pada alim. Saya berharap begitu. Jadi ibu jalan-jalan, jangan enggak. Ini ada Mawadah tuh. Biasanya kalau datang ke gurunya itu Muallim Bunyamin tuh dekat. Suka main ke situ ya Ibu Bunyamin. Temannya juga namanya Habib Hashim bin Ja'far Al-Habsyi, masih di Lempuyang makamnya. Dulu tahun 70-an sering ke situ Muallim Bunyamin, kata beliau, cerita sama saya. Oke, Umar di belakang rumah Syekh Nawawi. Dari rumah Syekh Nawawi dikit lagi paling nggak nyampe 2 kilo kayaknya. Enggak. Dari rumah sama Syekh Nawawi aja. Dari maulidnya tuh masjid tuh ke belakangnya. Tulis saja itu makam Syekh Umar di Google-nya, kan sekarang udah gampang itulah. Makam Syekh Umar. Dari Syekh Nawawi itu dekat. Syekh Umar tuh Muallim Syafi'i Adami itu sering ziarah masih hidupnya ke Syekh Umar. Syekh Umar tuh rambutnya gondrong, wali besar, tukang ngerobohin masjid. Masjid tuh sering dirobohin. Itu Kiai Umar namanya. Jadi ada masjid-masjid di kampungnya tuh dirobohin mulu sama dia. Di daerah situ dirobohin, orang ribut, dirobohin. Kata dia, ini masjid kampung ini orangnya kerjanya judi semuanya. Jadi masjid ini dibangun dari hasil judi, maka dirobohin, dijual sawahnya dia untuk dibangun lagi. Begitu. Kayak begitu. Jadi itu banyaklah orang-orang soleh, banyak sekali. Wis kita niatnya silaturahim. Yang kedua, bila ibu punya saudara nyalon dewan, boleh diajak. Enggak dimintain duit, enggak. Untuk didoain di depan orang banyak, kasihan biar jadi. Capek orang nyalon dewan tuh capek dia, nggak bisa tidur. Begitu, nggak bisa tidur, sianan. Boleh datang. Pokoknya intinya siapa aja boleh datang, dan jangan tidak makan. Udah makan, hadir di acara, mau pulang makan. Kalau dapat ilmu namanya muludan, kalau enggak dapat ilmu namanya mulutan. Makan. Saya berharap ziarah. Ada juga tidak sedikit yang saya dapat informasi yang berangkat dari Sabtu, pada tidur di Anyar gitu. Ada tidur di Anyar, Minggu baru turun. Kayaknya mau arisan kayaknya beberapa teman saya. Saya dapetin itu infonya. Begitu, dari Sabtu. Ada juga yang kayak begitu. Dari Sabtu dia mainnya di Anyar. Jadi Minggu pagi dia turun katanya. Oh iya, silakan saja. Pokoknya intinya kita ngumpul bersama, berharap Al Khairiyah ini jangan jadi tamu, tapi sapa orang takut belum makan. Meski ibu barangkali nggak dikasih ciri-ciri ini panitia, barangkali enggak. Sebetulnya nggak ada panitia, semuanya sama di majelis ini. Saya dari dulu tidak pernah mengatur acara dari awal sampai detik ini. Mau siapa yang mau dinaikin terserah teman-teman aja dari ulama yang ada. Karena saya tidak mengatur acara. Gitu. Saya pokoknya gimana baiknya kawan-kawan. Kita baca Fatihah acara minggu besok. Mudah-mudahan diberi kelancaran.
selamatan dan jamaah yang hadir berkah semuanya. Allah kabul hajat dunia hajat akhiratnya, amin. Al-Fatihah. Ini ada infak dari Bunda Fatmawati, ini dari Bapak Sahmardan, Rp1.710.000, minta didoakan Ibu Mariana binti Junun kurang sehat, moga diberi kesembuhan yang segera dan sempurna. Ini juga ada infak dari Majelis Ummu Fatmawati atas nama Bapak Haji Mairan. Ini juga dari Bunda Mutiah IKPN. Ini dari Bunda Nuryati. Baik, minta didoakan suami dan anak-anaknya agar supaya makin rajin ibadah, ditinggikan derajatnya dan dimudahkan urusan-urusannya. Kita baca Fatihah untuk beliau-beliau ini semuanya, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, lancarkan usaha dan ikhtiarnya, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak keturunannya menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, yang bakti kepada Allah, gemar bersolawat kepada Rasulullah, yang kurang sehat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya, disembuhkan dengan segera, disembuhkan dengan sempurna, yang anak-anaknya di pendidikan mendapat ilmu yang manfaat, dan disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senengin di alam barzahnya, amin. Al-Fatihah. Sebelum doa penutup, mumpung ingat terkait map ya. Jadi bunda kita keluarnya Ciujung. Map itu pasti bakal dikeluarkan di Cikande dari map yang ada. Jangan mau. Sebelumnya pokoknya bunda keluarnya tol Ciujung. Artinya kalau ada keluar Cikande suruh keluar, jangan mau. Di kilometer berapa itu ya, 56 baru kita keluar. Begitu ya, kalau kilometernya 56 artinya map baru. Jadi kalau kita udah dilewatin tuh Cikande nggak mau, lebih cepat nanti mapnya, karena map itu kan kerjasama orang usaha, makin jauh kan makin bagus buat orang usaha, Gojek kalau macam ya kan. Iya, jadi keluarnya Ciujung itu paling gampang, keluarnya Ciujung. Biasanya dari Kampung Baru itu subuh udah ada di itu apa itu rest area. Rest area. Intinya manfaatin. Jangan tidak manfaatin hari itu. Kalau ada yang mau diminta kepada Allah terkait apa hajat dirinya, boleh diobrolin, boleh nanti diajarin cara-caranya. Tapi yang anaknya di pendidikan, saya kemarin sampaikan, jangan tidak baca Alam Nasrah 17 kali saat ziarah ke Syahdul Lahir. Itu pesan saya, supaya anaknya mudah dalam pelajaran, supaya tinggi derajatnya. Itu pesan kami. Kalau bisa saat ziarah baca aja Alam Nasrah 17 kali, yang lainnya terserah. Itu aja untuk tahun ini agar supaya berkah semuanya. Dan terakhir buat kita bersama duduk di majlis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala beri kita semuanya ilmu yang manfaat di tahun baru ini. Mudah-mudahan segala harapan ibu-ibu semuanya Allah wujudkan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan Allah beri berkah semuanya, gemar bersolawat kepada Rasulullah semuanya, dan semuanya dimudahkan jalan untuk ziarah ke Rasulullah, ziarah ke Baitullah bersama keluarga tercinta dan anak-anaknya, amin. Al-Fatihah. Doa.
للعبد في الغرور والبحث في الأمور وحقائق الأمور وصلاة الله دواما وسلام تماما على ما يجيب